masjid. Dan menurut aku itikaf itu bukan cuma diam di masjid aja, tapi itu tuh momen buat kita bisa cerita sama Allah. Kalau saya sih biasanya ya paling baca Al-Quran ya. Minimal ada Pasti. target. Pengalaman pribadi Ya. itikaf itu ngaji, sholat. Nah setelah itu kita mencurahkan hati lah. Ya. Capek kerja, capek kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wika TV dimanapun berada, kembali dengan kita ada di Imsaks, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Kembali dengan saya Raihan Satria Elazar, host magang dari Wika Bogor nih. Nah tentunya episode kali ini bakalan gak kalah seru daripada episode-episode sebelumnya. Nah pada episode kali ini kita akan membahas tentang itikaf di tengah kesibukan kota, mungkin gak sih? Nah di tengah kesibukan kota apalagi mahasiswa nih, pada sibuk, mungkin ada yang skripsi, ada yang organisasi, ada yang kuliah, ada yang nugas. Kira-kira itikaf ini avail buat mereka nggak ya? Nah kita bahas di season kali ini. Nah tentunya saya nggak sendirian nih, saya bareng Akang Teteh kali ya, yang pakai baju merah-merah menyala nih. Ini nanti kita kenalin nih, ini dari UKM kayaknya. Ya, UKM mana? Boleh dikenalin dulu namanya siapa, dari prodi apa, dan dari UKM apa nih? Oke, siap. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Said Maulana Ardi dari Prodi Ilmu Hukum, dan saya dari UKM Merpati Putih. Berarti dipanggilnya Said Said. aja. Oke. Ya. Selanjutnya. Lanjut. Oke, Sobat Wika, perkenalkan nama aku Akila Zalfan Zahia. Kalian bisa panggil aku Kila. Aku dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Apa lagi, Kak? Iya. Dari UKM Merpati Putih. Lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Ratna Ningsih, biasa dipanggil Ratna. Aku dari semester 6 Prodi PGMI dari UKM Merpati Putih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Lantang Asyari, biasa dipanggil Lantang. Siapa? Lantang. Lantang. Ya. Oke. Ngomongnya lantang dong. Ya. Deg-degan dia ini, Bang. Prodi Sistem Informasi semester 2. Oke, ini pada semester berapa? Semester 2? Semester 2 sama Semester 2. Semester 2 semua. Ya, ada nih senior dari semester Oh, Yang senior. izin senior. Izin. Jadi kalian satu UKM Merpati Putih. Kabar-kabarnya kemarin baru juara nih. Iya, nih, baru Eh. sekolah terbaik. atlet Ini Iya. atlet kebanggaan. atlet kebanggaan. Masya Allah. Nah, ini gimana Ramadannya, lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. Alhamdulillah. Lantang lancar. Lancar Jaya. Ada yang bolong nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Lambangnya lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar. Yang lain insya Allah ya, yang akhwat ya, insya Allah ya. Bolong makan siang atau gimana nih? Oke. Oke, alhamdulillah pada lancar ya Ramadan nih. Nah, ini kita mau bahas tentang itikaf nih. Ini pada itikaf gak kira-kira di tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya itikaf sih. Alhamdulillah Ya, itikaf. 2-3 hari tapi Yang lain? Tahun sebelumnya itikaf. Itikaf bener deh. beneran. Bener. Itikafnya di Itikaf. Masjid Wika atau di mana? Kita di Budi Agung, kita rumah di Tisom. Ada Oh, Masjid masjid. Ali. Iya, Oh, yang di Ali Budi Agung ya? Tisom. Iya, yang Oh, Budi Agung. kalian pada ngekos atau PP atau asrama? Kalau saya ada saudara sih. Ada saudara, jadi tinggal di- sama saudara. Yang lain? Kalau aku pulang pergi. Oh, PP. Emang asalnya pada dari mana sih asalnya nih? Aku Citerep. Mana aku Citerep? Warga Citerep. Orang Citerep. Kalau lantang dari mana lantang? Kalau saya dari Semarang, Bang. Oh iya. Semarang. Berarti nanti mudik nih. Ya, mudik. Insya Allah mudik. Insya Allah. Sekarang kos. Sekarang rumah saudara Oh, rumah saudara juga di daerah dekat kampus. dekat. Oh, oke. Sebenarnya saya sama dia saudaraan, saudara jauh. Oh, gitu. Iya. Berarti kampungnya juga di Semarang. Bukan, tapi saya di Riau. Oh, di Riau. Iya, saya Tapi nanti balik kamu ke Riau. Insya Allah balik. Insya Allah balik. Kalau Karata? Aku dari Bogor. Oh, Akamsi. Akamsi. Bogor kota. Bogor kota. Bogor kota. Berarti Jangan Bogor lupa kota. berlari, guys. Bogor berlari. Ya, jangan Bogor lupa berlari. ini Bogor jogging di Sempur. Kayak berarti paling jauh Citerep. Iya, betul. Gak apa-apa tapi seru. Sementara ya, sementara. Iya. Karena kan yang lain ngekos dan rumah saudara sini kan paling jauh berarti Citerep. Ini berarti bukan musafir kan? Bukan. Bukan. Hitungannya Bukan. Dekat, dekat. Beda. Nah, kira-kira ini kan rata-rata udah pada pernah itikaf nih. Apa aja sih yang kita lakuin ketika itikaf? Kalau saya sih biasanya ya paling
baca Al-Qur'an ya. Minimal ada pasti. target ya 1 juz atau 2-3 halaman lah per malam. Terus zikir juga ya. Kadang juga ngobrol-ngobrol sama ustadz-ustadznya gitu atau orang-orang tua gitu ya. Gitu sih. Kalau yang lain gimana nih? Teman-teman yang lain? Atau itikaf datang ke masjid langsung main ML habis itu tidur. Siapa tahu. Tetes dulu aja. Ratna dulu. Itikaf Hmm. menurut aku Ngapain aja tuh itikaf? ngapain aja? Biasa ya, di masjid, diam diri di masjid. Dan menurut aku itikaf itu bukan cuma diam di masjid aja, tapi itu tuh momen buat kita bisa cerita sama Allah tentang capeknya kita, tentang Betul, takutnya kita, sama dosa-dosa yang kita gak bisa ceritain ke orang Iya. lain. Iya, jadi cocok banget itu itikaf buat Gen Z gitu, buat kesehatan mental kita sih. Mantap. Muhasabah diri ya. Iya, benar. Masya Allah. Benar. Makanya. Kalau saya dulu ya. Boleh. Udah siap nih berarti jawabannya nih. Tadi mikir dulu. Menurut pengalaman pribadi, Ya. itikaf itu ngaji, sholat. Nah setelah itu kita mencurahkan hati lah. Kayak misalnya capek kerja, capek kuliah. Ya Allah, kita kita terlalu capek akan dunia, pelariannya ke iktikaf lah. Oke. Satu lagi nih. Ya kalau Kila sih kurang lebih sama ya Kak. Sama Ya, cuma template ya, agak template iya, ya. template. Soalnya jawabannya udah ke ituan semua, anuan pokoknya. Itu ya. Udah Adalah kejawab pokoknya. semua. Iya, Adalah jadi pokoknya. kita bisa mau sekalian sharing-sharing ya Kak. Iya, Jadi kan boleh di banget. itikaf itu ada dalil Al-Qur'annya juga ya Kak. Ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 125. Izin bacain ya Kak. Masya Allah, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi artinya itu Kak, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Allah tuh berfirman mewasiatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu untuk membersihkan rumah-rumahnya. Jadi rumah-rumahnya tuh untuk apa? Untuk para hamba-hambanya itu yang bertawaf dan beritikaf. Gitu. Jadi ada juga Kak dari hadis riwayat Tirmizi Kak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beritikaf dalam satu malam, jadi Allah Subhanahu wa taala itu lindungi kita dari api neraka selama 1000 tahun. Coba Masya Allah. bayangin, Kak. Itu satu malam loh. Satu malam. Ya, Malam gimana itu. kalau kita 10 malam. 30 hari beritikaf? Hebat ya? Hari pertama itu itikafnya. Iya, Insya Allah. Coba puasa. kaliin guys. 30.000 berarti. Iya. Dikalikan. Hitung-hitung. Tapi kan Pinteran hitung-hitungan Allah kan berbeda ya. Beda sama Iya. kita itu. Nah kalau di tengah kesibukan teman-teman apalagi sibuk latihan untuk mungkin ada pertandingan atau latihan rutinan setiap minggu, terus sibuk kuliah, sibuk nugas-nugas. Tapi gimana sih Kak, cara kita membagi waktu untuk kita bisa meluangkan waktu untuk itikaf? Misalkan kan dari pagi sampai sore udah capek banget nih, udah habis latihan, udah habis kuliah, ngerjain tugas, akhirnya nggak itikaf nih. Gimana sih pembagian waktunya biar kita bisa tetap mengutamakan itikaf di 10 malam terakhir? Ya kalau menurut saya ya paling iktikaf itu nggak nyampe sampai subuh gitu. Paling cuma 2 jam atau 3 jam di masjid, hanya sekedar untuk ya mengingat Allah lah, cerita Betul. kepada Allah gitu. Kalau pagi sampai sore mungkin kita kuliah, terus di hari berikutnya mungkin sorenya kita latihan gitu ya. Ya jadi malamnya kita maksimalin aja lah, buat untuk istirahat ada, buat untuk latihan ada. Oke, jadi tetap kita harus meluangkan waktu. Iya. Gitu. Kalau dari yang lain gimana nih? Siapa dulu? Ratna nih, Karena dulu senior dulu, kita, izin, ya, senior. izin. Senior. Jangan gitu. Takut dah kita di ini lagi ya. Bacaan pakai hebel kepalanya. Hebel gini nanti di kepala kita Lari bang. muter lapangan nanti. Oh emang latihan gituin? Ya ada. Oh, latihan. Momen itu. Momen. Ntar kita bahas. Oke. Ini dulu nih. Jadi kalau dari saya nih
kayak kita itu pelan-pelan ya. Jadi kan orang tuh mikirnya gini ya, itikaf itu diam diri di masjid selama 10 hari gitu. Kayaknya berat banget gitu. Ya, betul. Nah, sebenarnya itikaf itu ya pelan-pelan aja. Mungkin kita ke masjid 2 jam sebelum sahur itu kita ke masjid dulu. Jadi dan luruskan niat kita kembali ke diri kita juga. Jadi lebih ke niat kita nih, maupun sesibuk apapun kita kalau kita prioritaskan kayak insya Allah gitu. Wah, semua tergantung ke niat dan prioritas. Jadi ketika kita seharian, apalagi kan sekarang di bulan Ramadan, energinya harus benar-benar disimpan ya. Iya. Walaupun kita kesibukannya banyak dari kuliah, latihan, teman-teman, tugas, itu tetap energinya harus jaga. Apalagi untuk kita mengutamakan nanti di 10 malam terakhir. Karena kan kita mau mengejar malam Lailatul Qadar nih. Iya. Betul gak? Nah, Terus tadi 2 jam terakhir sebelum kita sahur itu kan juga kita bisa mendirikan Qiyamul Lail. Iya gak? Sholat malam ya. Nah, sholat malam itu. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang itikaf, tapi saya masih penasaran sama baju merah-merah ini dari UKM. Nah, ini Merpati Putih ya. Ntar disensor aja. Merpati Putih. Nah, teman-teman, ini berarti pengurusnya? Iya ya, kayak BPH. Iya, tapi BPH. iya. Siap, BPH. Izin. Nah, kalau secara Izin. keseluruhan nih kira-kira ada berapa sih anggota dari Merpati Putih sekarang? Total anggotanya berapa teh? Sekitaran 20-an. Setiap fakultas tuh ada? Ada. Alhamdulillah. Berarti lumayan banyak nih Ya, anggota dari Merpati Putih. Kemarin habis kejuaraan apa? Pencak silat Nation Series Wis, di mana tuh? di Depok. Di Depok. Saya orang Depok. Ini deh. Kok tadi ke siapa? Lantang. Kalantang. Kalantang ikut tanding juga? Ya. Wis, juara. Alhamdulillah Keren banget, juara keren. 3. Alhamdulillah. Tapi lebih keren ini juara 1. Wah, Itu sekaligus pesilat terbaik. Iya. Mewakili Jawa Barat nanti. oh iya, nanti berarti Ke nasional. berarti naik lagi ya dari Ya, nasional. Iya, jadi nanti lawan provinsi lain gitu. Mantap. Nah, teman-teman dari Merpati Putih, kira-kira latihannya kapan aja? Kita latihan ini kalau gak Ramadan Iya. ya. Hah? Kalau biasa itu latihan tuh 2 kali dalam seminggu. Setiap hari Rabu dan Jumat. Setiap hari Rabu dan Jumat Iya. sore ya latihannya. Iya. Iya. Iya, sore. Biasanya latihan di mana nih? Di lapangan FAI. Pokoknya kita Wes. sering banget kehujanan pokoknya. Oh iya. Lapangan hijau. Kalau latihannya tuh ngapain aja? Latihan tanding atau ada latihan jurus? Oke. Karena kita ini kan lebih mau ke tanding gitu ya, Kak. Jadi kita untuk teknik-teknik tandingnya, latihan teknik tandingnya. Terus yang pastinya itu buat kebugaran kitanya. Iya. Iya. Apa yang membedakan Merpati Putih dengan UKM bela diri yang lain? Apa yang bikin membedakan nih? Kira-kira biar teman-teman yang mahasiswa umum misalkan belum daftar UKM, masih kuliah pulang bisa tertarik dengan UKM Merpati Putih. Jadi kita bahas Merpati Putihnya dulu nih. Ya. Iya. Sebenarnya Merpati Ya. Putih itu singkatan, Kak. Oh, singkatan. Ya, jadi singkatannya itu Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening. Itu dari bahasa Jogja, Ya. Jakarta. Berarti asalnya dari Jogja ya? Ya, Iya, soalnya dari dari Jogja. Jogja. Ya. Itu artinya mencari sampai mendapat tindakan yang benar dalam ketenangan. Nah, di Merpati Putih ini kita lebih kepada menguatkan pada pengolahan nafas. Ya. Jadi saat kita mau bertanding Hmm. terus mau pematahan Iya. itu kita memakai nafas. Jadi ada teknik-teknik dari nafasnya kita. Oke. Dari nafas kita. Iya, ternyata kita itu punya energi loh, Kak. Dari dalam. Iya, dari dalam. Semua orang itu Lewat punya. pernafasan tadi. Lewat Iya, pernafasan. benar. Kalau Benar, kita benar. tahu tekniknya itu, kita bisa macahin hebel gitu. Iya. Oh ya, sering tampil di ketika ta'aruf ini ya. Iya. Iya. Merpati Putih, wah, keren banget ketika Insya Allah tampil. tahun depan teman kita lantang. Insya Allah. 3 hebel. Mecahin kepala. Pecahin pakai kepala. Oh, mecahin pakai kepala. Mecahin kepala. Udah siap sekarang juga sebenarnya. Udah latihan belum, Cuma Lantang? grogi aja. Udah latihan belum? Udah. Katanya udah. hebola diganti jadi besi. Waduh. Langsung pecah dong pala. Oke. Nah, tadi kalau Ramadan kalian latihan kapan? Ramadan paling sekali seminggu ya. Iya, paling Seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Karena kan lebih fokus ke ibadah ya, Iya, teman-teman. lebih banyak ya, Ah, anggota lebih- juga mikirin anggota gitu. Betul, Ya. betul. Kan mungkin ada kesibukan lain di bulan Ramadan kayak mereka ikut mungkin di himanya ada kegiatan Iya. organisasi ketika Ramadan atau mereka ngadain di rumah di sanlat-sanlat gitu ya. Iya. Betul-betul. Jadi meluangkan di waktu di bulan Ramadan untuk ibadah Hmm, gitu. Tapi nggak lupa untuk latihan di seminggu sekali tadi. Iya. Ya kan? Ya. Apalagi 1 jam lah, 1 jam. Minimal 1 jam ya. Minimal.
Apalagi coachnya ini atlet. Iya. Bang Ah, Said. Berarti Lantang dari mana tuh? Semarang. Semarang, ya. Kangen nggak sama ibunya? Eh, kebetulan ibu saya udah meninggal. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Sama orang tua kangen ya? Kangen lah. Kangen. Ada yang mau sampaikan nggak? Eh, Kita sambut orang tua Lantang. Ya, ini dia. mana? Gak bercanda. Semarang ya, dari Semarang ini. Bercanda. Ya semoga Bahasa sehat Jawa selalu dong. di Semarang. Pakai bahasa Jawa, pakai ya, bahasa biar Jawa. Bisa biar lebih ini. Ini kan rata-rata Sunda nih di Bogor nih. Iya. Walu. Muga-muga sing ning omah apik-apik kabeh. Tapi udah belajar bahasa Sunda belum? Udah dikit. Apa? Kumaha damang. Iya. Ntar mungkin lebih diajarin lagi ya Lantang ya, biar ntar fasih bahasa Sunda di Jawa. Jadi ngajarin teman-teman yang sono. Iya. Oke. bisa. Nah, boleh nih kasih pesan buat teman-teman mahasiswa calon mahasiswa baru UIKA, kenapa mereka harus milih UIKA? Boleh siapa dulu? Yo Lantang, silakan. Gimana? Belum siap. Siap. Pesan kesannya supaya masuk ke UKM Iya. Merpati Putih gitu. Ya kalau udah ada basic dari pesantren atau dari perguruan lain gitu, masuk UIKA terus ada UKM Merpati Putih boleh dicoba gitu. Untuk mungkin dari teknik-tekniknya atau dari pergerakannya mungkin berbeda dari perguruan yang lain gitu. Jadi Gitu. teman-teman yang calon mahasiswa baru misalkan udah punya basic di eskul sekolah ya. Iya, Mereka bisa melanjutkan lagi di UKM Merpati Putih di UIKA. Iya. Gitu. Kalau boleh dari yang ceweknya nih, kenapa siswa-siswa SMA harus pilih UIKA, masuk ke UIKA? Masuk ke UIKA. Iya. Karena banyak sih ya kayak Apanya? sih karena UIKA tuh kan Kila tuh masuk UIKA tuh karena awal tuh gak ada pemikiran kuliah ya. Nah terus habis itu kata bunda udah kah masuk UIKA aja gitu kata bunda Kila ya. Jadi Kila masuk UIKA terus banyak alasan Kila pengen ke UIKA tuh kayak apa ya, saking banyaknya jadi susah mendeskripsikan karena UIKA tuh salah satu universitas terbaik di Bogor gitu. Jadi keren lah pokoknya UIKA mah, kalian harus masuk ke UIKA gitu. Dan di UKM Merpati Putih juga ada proker unggulan gitu, Bang. Apa tuh? Ya, sih kan terahna. Proker apa? Proker unggulannya. Apa? Itu namanya UCS. Oh, UIKA UCS. Oh, ya, tahu. Iya. Jadi ntar para atlet yang dari nasional ya, Teh. Tingkat nasional. Oh, itu, tahun ini udah? tahun kemarin 2025. Tahun kemarin. Ya, UCS 3 ini insyaallah internasional gitu. Wis, mantap. Jadi Ya. udah skala internasional ya, Udah udah meningkat. internasional. Soalnya yang tahun kemarin udah ada 2 negara yang ikut gitu, dari Oh, iya? Malaysia dan Jepang. Wah, mantap. Ya. Dari UKM Merpati Putih mereka bisa tahu nih UIKA, Iya. bisa datang ke UIKA, bisa Ke tahu UIKA. UIKA. Insya Allah nanti peluang buat kerjasama yang di luar bisa Bisa bertambah. lebih banyak gitu. Gitu. Nah, ada mau pantun, Lantang? Enggak. Oke, Mau teman-teman, siap-siap aja. nggak kerasa kita udah diskusi tadi tentang itikaf ya, keberkahan di bulan suci Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir. Terus tentang UKM Merpati Putih yang keunggulannya banyak banget, apalagi langganan nih buat meraih medali-medali di UIKA. Postingannya kayak udah banyak nih di UIKA nih. Nah, kalau teman-teman yang mau daftar ke UKM Tawang Suci, UKM Merpati Putih, silakan hubungin nomor di bawah ini Di bawah ya. ya. Nih di bawah. Nah, saya Raisa Elezar, host pada hari ini, pamit undur diri bersama kakak-kakak semuanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.